wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Syekhul Muallifu rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ahiba'il kiram. Pada kajian di siang yang penuh barokah ini, Al-Fakir ingin membuka satu kitab tasawuf, yaitu kitab Bidayatil Hidayah, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Abi Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warda anna ajma'in warda anna jami'an. Beliau dalam kitabnya ingin menjelaskan, ingin membagi ada tipe manusia yang dimana tipe manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Kita masuk kelompok mana nih para ikhwan? Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan wan nasu thalathatun ahaduhum mathaluhu mathalul ghidha'i la yustaghna anhu. Yang pertama, jadi manusia ini kata Imam Al-Ghazali, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, alladzina tattakhiduhum ikhwana. Jadi tipe yang pertama ini manusia yang bisa dijadikan saudara. Nah, siapakah yang pertama ini? Mathaluhu mathalul ghidha'i. Beliau memberikan perumpamaan. Manusia ini seperti makanan, al-ghidha, bimakna sifatuhu wa sya'nuhu sifatut ta'ami wa syarabi wa sya'nuhuma. Jadi sifat orang tersebut diibaratkan seperti dia makanan dan minuman. Siapakah mereka ini? La yustaghna anhu wa humul al-ulama'u. Jadi orang tersebut ini yang diibaratkan seperti makanan, seperti ulama. Dia butuh, kita butuh kepada ulama. La yustaghna anhu, butuh kita kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita dekati nih. Kita ngaji, kita bersahabat, ngambil barokah dan sebagainya. Jangan nama ulama dijauhi, bahkan ini ulama difitnah. Ini ulama baik, lurus, tegas, konsisten, malah dimusuhi. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, wal akharu mathaluhu mathalud dawa'i yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Nah, tipe manusia yang kedua nih diperumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti apa? Ad-dawa. Apa ad-dawa? Obat, penawar. Yuhtaju ilahi fi waqtin duna waqtin. Ini obat kita butuhkan kalau kita sakit. Tapi ini obat kalau setiap hari enggak bagus. Kalau kita sehat kan kita enggak minum obat. Gitu ya ikhwani. Nah, jadi ini kita butuhkan nih. Ketika kita sakit, kita minum obat. Nah, ini masih bagus nih yang kedua nih. Tipe orang nih seperti ini nih manusia. Tuh, kita butuh nih sama si A nih. Masya Allah, kita lagi nggak punya uang, kita minjam. Udah bismillah, tapi kita bayar, ya kan? Yang ketiga, watsalitsu mathaluhu mathalud da'i la yuhtaju ilaihi qattu. Waduh, ini yang berbahaya ini. Walakinnal 'abda qad yubtala bihi
ayumtahanu bil ijtima'i ma'a man huwa kasifatid da'i wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf'a fatajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu wallahu a'lam. Tipe yang ketiga ini manusia seperti apa nih? Sama Al-Imam Al-Ghazali diperumpamakan, dicontohkan seperti apa nih orang tersebut? Mathalud da'i, seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi qattu, kita enggak butuh tuh, kita enggak senang sama itu penyakit. Enggak dibutuhin tuh penyakit. Nah, tipe orang tersebut ketika kita diuji sama yang ketiga nih, wa huwa alladzi la unsa fihi wa lan naf'a, dia tidak memiliki keramahan, dia tidak memberikan kemanfaatan sama kita. Sia-sia dah kalau kita bergaul sama ini orang. Siapakah mereka itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa al-fasiku wal mubtadi'u wal kadzabu wal jabbanu. Masya Allah. Orang tersebut siapa? Orang yang punya penyakit nih, gak enak nih sama kita, kita gak nyaman sama dia. Al-fasik, orang fasik. Apa arti fasik? Ini beda para ikhwan. Fasik sama munafik beda. Kalau fasik artinya al-khuruj an ta'atillah, dia keluar tuh dari kebenaran tuh. Al-khuruj anil haq, dia keluar dari barisan kebenaran. Dia maunya nih garisnya garis kecurangan nih, kebohongan, kezaliman. Tuh maunya tuh ke situ aja tuh. Orang fasik tuh. Yang kedua, wal mubtadi'u, orang ahli bid'ah. Nah ini udah kita jauhin dah. Kita punya amalia nahdiyin, ya kan? Kita maulid Nabi bid'ah. Kita Isra Mi'raj bid'ah. Udah, jangan kita dekati itu orang. Cukup kita tahu dan jangan kita akrabi. Yang tiga, wal kadzabu, pembohong, pendusta. Nih, contoh orang yang berpenyakit ini kata Imam Al-Ghazali nih. Ini udah tahu ada kebohongan, ada kezaliman, kita ikut nimbrung. Ini udah tahu ada kecurangan, kita ikut. Ingat kaidah Syekh Muhammad Nawawi, ya ikhwani. Kita enggak ngomong bohong nih, kita enggak berbuat kezaliman, kita enggak berbuat, kita enggak ngomong dusta, kita enggak ngomong bohong, tapi kita mempercayai, meyakini kebohongan tersebut, kita termasuk orang yang berbohong, berdusta, berbuat zalim. Apa kata Syekh Nawawi dalam kaidahnya? Li'anna tasdiqal kadhibi kadzibun. Li'anna tasdiqal kadhibi kadzibun. Siapa orang yang meyakini, membenarkan satu kebohongan, kezaliman, maka orang tersebut masuk walaupun wa illam yaqul wa illam yaf'al, sekalipun dia tidak mengatakan, mengucapkan, melakukan kezaliman, dia masuk kadzibun, dia masuk orang pendusta, pembohong. Wala iyadu billah. Subhanallah. Nah yang ketiga ini kata Imam Al-Ghazali, cukup jauhi orang-orang tersebut. Yang ketiga, yang pertama ulama kita dekati. Tipikal orang seperti apa tadi? Seperti makanan. Karena tiap hari kita butuh nasihat ulama, ya kan, wejangan, nasihat. Itu para ikhwan. Yang kedua, seperti apa? Seperti obat. Enggak apa-apa. Sewaktu-waktu kita butuh sama orang. Dia butuh kita, kita butuh dia. Seperti itu. Yang ketiga, jauhilah. Utruk, ijtanib, jauhkanlah orang-orang tersebut nih. Orang-orang yang berpenyakit, banyak dusta, banyak berbohong, banyak zalim, bikin bid'ah dia dalam ajaran agama. Wal mu'minu mir'atul mu'mini, kata Imam Al-Ghazali yang terakhir. Tuh, jadi orang beriman itu cerminan orang yang beriman. Kalau kita baik, insya Allah ya, Allah akan pertemukan kita punya teman baik. Gitu para ikhwan. Kalau kita enggak zalim, insya Allah Allah pertemukan kita sama orang enggak zalim. Tapi kalau kita zalim,
pasti akan merapat kezaliman itu kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Thayyib ya, khalas. Baik, itu saja para ikhwani, mudah-mudahan ya kajian yang singkat ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang kita punya hajat ya, orang tua kita doakan, mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat, panjang umur. Yang sudah meninggal, orang tua kita ya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah jadikan magamnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dengan barakah karamah al-Imamul Ghazali, dengan karamah para aulia illahi ta'ala, hajat-hajat kita Allah kabulkan. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa ila hadratir rasul bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.